Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Wanita Masa Lalu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Arini, mendapatkan cinta kamu adalah kebahagiaan bagiku. Apalagi jika kamu jadi istriku. Bagiku itu adalah anugerah. Lelaki mana yang tak mau menikah denganmu? Kurasa tak ada lelaki yang akan menolak menikah denganmu. Siapa bilang? Abang yang bilang? Abang salah. Justru karena ada lelaki yang telah mencampakkan Arini, maka Arini sangat hati-hati dalam membuka hati. Abang tahu, 10 tahun lalu Arini pernah gagal dalam sebuah hubungan. Karena kegagalan itulah Arini terpaksa harus pulang ke sini untuk mengubur semua kenangan pahit itu. Benarkah? Siapa laki-laki bodoh itu? Ingin sekali abang lihat wajahnya. Sehebat apa dia? Kalau abang lihat, pasti abang kenal dia. Tapi tak usah kita bahas lagi masa lalu. Bagi Arini sekarang yang penting kita bahas masa depan saja. Itulah yang sedang abang bicarakan. Abang ingin Arini memantapkan hati dan pikiran. Abang tak ingin Arini terburu-buru dalam mengambil keputusan. Abang tahu, mungkin Arini terlalu cepat mengambil keputusan ini. Abang merasa kita perlu melakukan istikharah. Abang ragu? Atau abang gak percaya dengan jawaban hari ini? Bukan begitu dek. Abang menginginkan kamu jadi istri abang. Abang ingin menikah, bukan bermain-main. Maka dari itu, abang ingin kita sholat istikharah dulu, agar hati kita benar-benar yakin dan mantap akan keputusan ini. Dan kita juga mencari ridha Allah sebelum kita melangkah ke jenjang pernikahan. Abang ingin kamu jadi yang pertama dan yang terakhir. Abang ingin kita hidup bersama sampai tua. So sweet. Abang rupanya romantis juga ya. Kemana aja Arini selama ini? Kok Arini gak tahu? Kamu bisa saja. Abang selama ini kan selalu di samping kamu. Kamu saja yang tidak peka. Benarkah? Gimana Arini bisa peka? Habisnya sibuk nyari duit. Benar juga ya. Setelah 10 tahun berlalu, tawa itu kembali hadir menyiram hati yang tandus akan cinta. Canda itu kembali bersinar saat hati sudah bertemu dengan tanda tanya. Arini telah menemukan separuh jiwanya yang telah hilang. Bukan Bima yang menjadi tambatan hatinya selama ini. Bima adalah lelaki yang memporak-porandakan mimpi-mimpinya. Begitu banyak tangis dan air mata yang disebabkan oleh Bima. Namun sekalipun Arini tak bisa benci pada laki-laki itu, baginya Bima tetaplah cinta pertamanya. Dek, sudah sore, kita pulang yuk. Ayo bang, sebelum pulang kita beli makanan dulu ya. Arini lapar. Kamu mau makan apa dek? Terserah. Tuh kan, abang gak tahu di mana orang jual yang terserah. Gak ada orang jual yang namanya terserah. Iya deh ya, gimana kalau kita makan siomay saja bang, sama air cola dingin, kayaknya enak nih. Ya udah yuk, kita tancap gas. Come on. Arini berjalan beriringan bersama kekasih barunya. Sesekali Adi mencoba untuk menggenggam jemari lentik Arini dengan malu-malu. Arini yang menyadari jemarinya disentuh sang kekasih tersenyum simpul. Ternyata Adi malu-malu tapi mau, pikirnya. Arini meraih lengan Adi lalu menggandengnya seraya memberikan senyum indahnya. Hati Adi berbunga-bunga. Baru kali ini dia merasa begitu bahagia.
Wanita yang ia idamkan selama ini tengah menggandeng tangan kanannya. Mimpi apa aku semalam ya Allah? Ada bidadari berada di sampingku sedang menggandeng tanganku. Batin Adi sambil tersenyum. Adi tak pernah menyangka akan mendapatkan hari ini. Selama 5 tahun dia bekerja dengan almarhum Nek Kanti dan juga menjadi asisten Arini. Baru kali ini Adi begitu dekat dengan majikannya itu. Bang, itu penjual somainya. Kita mampir ke situ yuk. Adi menuruti perintah sang kekasih. Adi baru menyadari saat ini Arini begitu manja dan bersikap manis sekali kepadanya. Sangat berbeda jauh dengan Arini yang biasanya bersikap cuek dan acuh. Bang, siomainya 2 bungkus. Makan di sini aja bang, Arini lapar sekali. Ya udah, kita makan di sini. Saut Adi dengan suara lembutnya. Bang, siomay 2 makan di sini ya. Siap bang, duduk dulu ya. Oke. Adi mengajak Arini duduk di meja yang kosong. Tempat itu terlihat begitu sederhana dan kecil, tapi bagi 2 sejoli yang sedang dimabuk asmara, di mana saja akan terasa indah, bahkan di tempat kumuh sekalipun. Bang, iya sayang. Hati Arini meleleh kala mendengar ucapan sayang dari kekasihnya. Arini ingin tertawa, ada rasa geli dan juga canggung mendengar kalimat itu. Ih bang, jangan panggil sayang dong di tempat umum. Malu tahu. Loh, kok malu? Kan kita nggak buat macam-macam. Iya, Arini malu bang. Ya adek cuma belum terbiasa saja. Nanti lama-lama juga nggak malu lagi. Tak berapa lama 2 mangkuk siomay lengkap dengan saus dan kuah sudah mengepul di atas meja. Arini sudah tak sabar ingin menyantapnya. Ayo makan bang. Bismillah. Arini entah mengapa merasa malu dan canggung untuk membuka mulut lebar-lebar di depan Adi. Padahal biasanya Arini tak pernah malu makan di depan asistennya itu. Tapi kali ini untuk makan 1 siomay saja dia harus menggigitnya berkali-kali. Entah mengapa wanita jika sedang jatuh cinta seperti itu. Kok dikit sekali makannya dek? Arini lagi diet bang. Diet? Tanya Adi heran. Biasanya Arini tak pernah bermasalah dengan berat badannya. Entah mengapa hari ini Arini takut makan banyak. Oke, sekarang kita beralih ke sudut pandang Adi. Arini, panggilku pada gadis cantik yang selama ini mengisi relung hatiku. Ya, gadis yang tak lain adalah majikanku sendiri. Entah mengapa aku bisa jatuh hati kepadanya. Iya bang. Maukah kamu menerima cintaku? Tanyaku tanpa basa-basi. Entah ini benar-benar diriku atau bukan, aku seperti tak sadar sudah mengatakan cinta pada majikanku sendiri. Ya terserah sih jika dia menolakku mentah-mentah. Yang penting aku sudah mengungkapkan semua isi hatiku. Dek. Kalimat itu lolos begitu saja dari mulutku. Entah setan apa yang sedang merasuki tubuhku. Aku bisa seberani ini di depan wanita yang begitu aku cintai. Arini terima bang. Jawaban Arini semakin melambungkan hatiku. Bagaimana tidak? Gadis yang selama 5 tahun ini aku idam-idamkan hari ini menerima cintaku. Apakah aku sedang bermimpi? Jika benar aku tidak ingin terjaga dari mimpi ini, biarlah aku terus bermimpi hingga pagi menjelang. Bang, tapi ada syaratnya. Ucap Arini dengan wajah seriusnya. Syarat apa yang diminta Arini? Apakah aku harus membangun sebuah istana untuknya? Apa itu dek? Jika abang mengajak Arini berpacaran, Arini tak mau. Tapi jika abang mengajak Arini untuk menikah, Arini akan bersedia. Laki-laki mana yang tak mau menikah dengan gadis sepertimu Arini? Kurasa tak ada lelaki yang menolak menikah dengan wanita sempurna seperti kamu. Lelaki bodoh mana yang tega menolak wanita seperti dirimu? Tak ada lelaki yang menolak menikah denganmu dek. Jikapun ada, pasti itu lelaki paling bodoh di dunia. Sayangnya lelaki itu ada bang. Dan justru lelaki itulah yang menyebabkan Arini takut untuk membuka hati untuk laki-laki lain. Maka dari itu, sejak saat itu Arini memutuskan tidak akan berpacaran. Hingga datang lelaki yang benar-benar tulus mencintai Arini tanpa memandang masa lalu Arini. Siapa lelaki itu dek? Itu tidak penting bang.
Suatu saat pasti abang akan tahu. Arini ingin tahu, apakah abang benar-benar mencintai Arini? Demi Tuhan, Dek, abang dari dulu sudah jatuh hati pada adek. Tapi abang malu untuk mengungkapkan rasa. Abang minder status kita berbeda jauh, Dek. Kita bagikan langit dan bumi. Lalu, kenapa sekarang abang berani? Entahlah, Dek. Mungkin hari ini hari keberuntungan abang. Gadis itu tersenyum manis semakin cantik dipandang mata. Mata teduh itu aku tahu begitu banyak sedih yang ia tampung seorang diri. Aku telah berjanji pada diriku, seburuk apapun masa lalu kamu, aku akan terima dengan lapang dada. Aku juga pernah mendengar dari cerita almarhum Nek Kanti, jika cucunya itu dulu pernah diperkosa oleh laki-laki bejat yang tak tahu malu. Aku tahu hari ini, aku tahu semua tentang masa lalumu. Bahkan Nek Kanti menitipkan kamu padaku supaya ada yang menjagamu setelah kepergian beliau. Meski tanpa beliau sekalipun, aku akan tetap menjaga dan melindungi Arini selama aku mampu. Bang, jika aku memiliki masa lalu kelam, apakah abang akan tetap menerima aku? Tanya Arini dengan takut dan khawatir. Semua orang punya masa lalu, Arini. Begitu juga dengan aku. Seburuk apapun masa lalu kita masih punya masa depan. Bukankah begitu? Abang benar. Tapi apakah abang tidak ingin tahu tentang masa laluku? Untuk apa hari ini? Aku ingin menjadi masa depan bagimu, bukan bagian dari masa lalumu. Aku ingin menikahi kamu yang sekarang, bukan yang dulu. Air mata gadis pujaanku menetes. Apakah kata-kataku telah menyakiti hatinya? Benarkah bang? Abang akan terima masa laluku? Iya, abang akan terima semua masa lalumu, baik itu yang baik atau yang buruk sekalipun. Terima kasih bang. Ucapnya pelan lalu mengusap air mata yang sudah menganak sungai di pelupuk indah itu. Entah mengapa, melihat air matanya menetes aku ikut merasa sedih. Aku ikut merasakan sakit seperti yang dia rasakan. Bang, hari ini lapar. Ayo kita makan. Adik mau makan apa? Terserah. Apakah semua wanita seperti ini ya? Mengapa mereka tak punya pendirian? Apakah setiap yang mereka inginkan harus dimulai dengan kata terserah? Abang gak tahu di mana orang yang jual namanya terserah. Ia tersenyum kecut. Aku ingin mengatakan apa saja, yang penting jangan pasrahlah dengan keputusannya. Baiklah, kita makan siomay saja. Kayaknya siomay sama air cola dingin enak juga. Oke, kalau begitu ayo kita cari siomay. Aku melangkah seraya mencoba meraih ujung jemarinya. Antara malu-malu dan mau, tapi sepertinya gadis ini mengetahui apa yang sedang aku lakukan. Ia meraih lenganku lalu berjalan bersama di sampingku. Hatiku terasa hangat. Aku hanya bisa tersenyum sambil melirik ke arah wanita pujaanku ini. Semakin lama aku semakin jatuh hati kepadanya. Ia yang dulu terlihat cuek dan acuh, hari ini terlihat begitu berbeda. Ya sebenarnya itu gadis yang ramah, manja dan juga ceria. Namun ada setitik luka yang menutupi keceriaannya. Entah itu karena kematian neneknya, ataupun karena kenangan masa lalu yang masih membekas di hatinya. Bang, pesan siomay 2 ya, bungkus. Jangan bungkus bang, makan di sini saja. Pinta Arini sambil mencari meja kosong. Baiklah, kami makan siomay di sini ya bang. Oke, duduk dulu, tunggu sebentar ya. Aku mengajak Arini duduk di sebuah meja yang terlihat kosong. Tempat ini tidaklah luas, juga tidak mewah. Kedai kaki lima yang dekat dengan jalan raya. Aroma asap di mana-mana, tapi Arini tak merasa keberatan. Kamu gak apa-apa makan di sini, Dek? Gak apa-apa kok. Kenapa bang? Abang tanya aja dek. Kalau kamu kurang suka kita bisa cari tempat lain yang lebih bagus. Gak apa-apa kok bang, di sini juga bagus tempatnya. Arini suka di sini. Hari ini terlihat berbeda dari biasanya. Dulu dia selalu mengajak makan di warung yang bersih dan mewah, warung yang luas dan makanan higienis. Tapi hari ini dia sendiri yang mengajakku makan di warung pinggir jalan. Ini bang pesanannya. Terima kasih bang. Sama-sama. Aku menyodorkan 1 porsi siomay pada Arini. Ia kelihatan lapar sekali, tapi lagi-lagi Arini bertingkah aneh. Ia makan sedikit sekali.
Cara makannya juga aneh. Ia menggigit siomay dengan gigitan kecil, tak seperti Arini yang biasanya makan dengan asal-asalan. Dek, kamu gak kenapa-napa kan? Enggak, emangnya ada apa bang? Kok makannya dikit sekali? Arini lagi diet bang. Apa? Diet? Sejak kapan Arini diet? Badannya saja sudah kurus begitu kok masih diet? Diet? Kamu udah kurus loh dek. Iya bang, hari ini diet makanan lemak dan daging biar gak kena kolesterol bang. Oh gitu. Aku hanya manggut-manggut saja dengan apa yang Arini katakan. Tapi aku kasihan juga sih jika dia makan sedikit. Nanti dia akan kelaparan. Oke, kita beralih ke Bima. Cahaya, kamu sudah bangun? Bima duduk di samping istrinya yang masih tertidur. Dah, saut Cahaya malah selalu mengucek matanya pelan-pelan. Jam berapa mas? Mata Cahaya mermelek. Jam 5 pagi. Masih awal. Aku mau lanjut tidur. Jangan tidur lagi, ayo bangun sholat subuh. Nanti aja, aku masih ngantuk. Ayolah Cahaya, hari ini aku mau ngajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Ada pokoknya, cepat kamu bangun. Terus ambil wudhu, biar kita sholat bareng. Akhirnya dengan malas Cahaya bangun, lalu beranjak menuju kamar mandi yang berada tak jauh dari kamarnya. Bima memimpin sholat subuh berjamaah antara suami istri itu. Sudah lama sekali mereka tak sholat berdua. Apalagi setelah Cahaya sakit, sudah jarang sekali ia melakukan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Bima mengucap salam di penghujung sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bima mengulurkan tangan kanannya, lalu disambut oleh kening Cahaya. Lalu Bima mendaratkan sebuah kecupan hangat di kening istrinya. Cahaya, maafkan aku jika selama ini aku banyak salah sama kamu. Aku juga minta maaf mas. Aku banyak nyusahin kamu selama ini. Keduanya saling berpelukan dan saling meminta maaf. Hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Cahaya, yuk kita masak nasi goreng untuk sarapan. Kita masak sama-sama. Tumben mas, pagi-pagi udah ngajak ke dapur. Mas lapar soalnya, jawab Bima sambil tersenyum. Ya sudahlah, ayo kita masak. Cahaya melepaskan mukena dan melipat sajadah. Ia begitu senang pagi-pagi sekali suaminya sudah mengajak sholat subuh berjamaah dan meminta masak bersama. Jarang-jarang mas Bima minta masak sebegini, batin Cahaya. Mas, aku masak nasi dulu ya. Oke, aku yang cuci piring. Keduanya sibuk melakukan pekerjaan masing-masing. Bima sibuk mencuci piring kotor yang sudah menumpuk dalam wastafel, sedangkan Cahaya sedang meracik bumbu nasi goreng. Mas, kamu mau nasi goreng kampung atau nasi goreng spesial? Yang spesial dong sayang. Apalagi kamu yang masakin, jadi makin spesial. Romantisnya suamiku, tak biasanya dia seperti ini. Apa jangan-jangan Cahaya menerka-nerka bagaimana sikap suaminya yang begitu romantis dan lembut. Apalagi setelah kejadian beberapa hari yang lalu, setelah Cahaya mencoba melakukan percobaan bunuh diri, sikap Bima kepada Cahaya semakin halus dan lembut. Mas, tolong ambilkan telur di dalam kulkas dong. Oke, tunggu sebentar. Bima segera bangkit dari duduknya. Nih telurnya. Makasih mas. Makasih kembali istriku. Istri mana yang tak merasa bahagia jika suaminya bersikap manis seperti Bima? Terlebih Cahaya. Cahaya yang sempat putus asa dan depresi merasa lebih baik sekarang. Ia yakin suaminya sudah berubah menjadi lebih baik untuknya. Dek, iya mas. Kamu mau beli baju baru? Mau sih mas, tapi sudah jangan ada tapi-tapi. Nanti setelah sarapan kita pergi ke mall ya. Kita beli baju baru buat kamu. Emangnya kamu gak kerja mas? Enggak, aku mau temani kamu berbelanja. Sekalian aku juga mau beli baju buatku. Udah lama sekali aku gak beli baju baru. Tumben sekali mas Bima ngajak aku ke mall. Ngajak belanja pula. Pasti ada sesuatu. Cahaya penasaran Bima tumben sekali mengajaknya ke mall untuk belanja. Yaudah yuk, sahut Cahaya senang. Setelah sarapan pagi dengan menu nasi goreng spesial, Bima dan Cahaya bergegas menuju pusat perbelanjaan di kota. Cahaya terlihat senang sekali, apalagi sudah lama sekali ia tak beli baju baru. Ia berharap suaminya akan selalu begini, tidak ada rahasia dan berbohong lagi.
Sejak Adi dekat dengan Arini, keduanya terlihat semakin mesra. Adi sudah mengungkapkan perasaannya pada Arini menyambut rasa yang dimiliki Adi. Keduanya telah menjadi sepasang kekasih. Selamat pagi sayang. Adi mulai berani menyapa Arini dengan panggilan sayang. Pagi juga yang, saut Arini dengan senyum manisnya. Udah sarapan belum? Kalau belum sarapan bareng yuk. Belum nih. Gimana kalau kita makan di luar saja? Boleh, di mana? Keduanya pergi ke warung dekat rumah Arini. Arini memesan 2 porsi nasi uduk dengan telur ceplok, menu kesukaan Arini. Yang, aku pesan nasi uduk ya, pakai telur ceplok. Kamu mau kan? Apa sih yang gak aku mau, asalkan sama kamu. Adi mulai pandai merayu Arini. Semenjak keduanya jadian, Adi semakin pandai merayu dan menggoda kekasihnya itu. Mulai gombal. Aku serius kok sayang. Aku bahagia bisa dekat sama kamu. Lauk ikan asin pun aku mau. Seorang pelayan membawa 2 porsi nasi uduk lengkap dengan telur ceplok dan 2 gelas teh manis hangat. Yang, sini aku suapin. Adi sudah memegang sendok yang terisi nasi uduk dan telur. Arini tersenyum mendapat perlakuan Adi yang terlihat simpel, tapi begitu berkesan untuknya. Pintar. Adi menyuapi Arini layaknya anak kecil. Tingkah receh Adi berhasil menumbuhkan bunga-bunga di hati Arini yang sudah lama tak mendapatkan kasih sayang. Gantian dong, aku yang nyuapin kamu, buka mulutnya. Adi membuka mulut lebar-lebar. Kemudian Arini menyuapi Adi dengan hati-hati. Makan yang banyak ya, biar cepat besar. Arini terkekeh saat bercanda dengan Adi. Iya mama Arini sayang. Keduanya terlihat begitu senang dan bahagia. Sudah lama Arini tak merasa bahagia seperti sekarang. Apalagi setelah ia kehilangan nenek tercinta. Makin bertambah luka di hatinya. Namun kehadiran Adi mampu membuat hidupnya kembali berwarna. Hari-hari Arini jadi terasa indah. Yang aku mau bilang sesuatu. Apa? Mau gak kamu nikah sama aku? Adi bertanya sambil memegang erat jemari Arini. Arini tersenyum mendengar perkataan Adi. Sudah lama ia menanti kata itu keluar dari mulut lelaki yang ia cintai. Sudah terlalu lama Arini sendiri. Bahkan untuk membuka hatinya saja dia merasa berat. Tapi sejak Adi mengutarakan cintanya, hati Arini terbuka kembali. Ya, aku mau, jawab Arini singkat. Senyum mereka di wajah Adi tak menyangkal akan diterima lamarannya oleh sang pujanati. Hal yang sudah lama ia tunggu selama ini. Adi sudah menanti hari di mana ia akan melamar Arini untuk menikah dengannya. Kini harapannya pun menjadi nyata. Terima kasih sayang. Aku bahagia sekali hari ini. Adi langsung memeluk Arini erat. Tak terasa air mata Adi menetes karena terharu dan bahagia akan menikahi sang pujaan hati. Sayang, aku akan melamarmu. Tolong kabarkan pada orang tuamu ya. Iya sayang. Aku akan memberitahu ibu dan bapak secepatnya. Makasih sayang, aku bahagia sekali. Aku juga. Keduanya saling tersenyum bahagia. Tangan Adi tak henti menggenggam jemari Arini, seolah Adi ingin membuktikan bahwa Arini adalah miliknya seutuhnya. Bu, Pak, Arini mau bilang sesuatu, ucap Arini ketika tiba di rumah orang tuanya. Kamu mau bilang apa nak? Katakan saja. Arini mau nikah pak. Bu, ucap Arini dengan tanpa ragu. Kedua orang tua Arini sama kagetnya. 10 tahun ia tak pulang ke rumah. Ketika Arini pulang, dia langsung meminta izin untuk menikah. Ibu senang mendengar kamu akan menikah. Tapi siapa laki-laki beruntung itu? Apakah dia... maaf, apa dia tahu masa lalu kamu nak? Bukan ibu ingin mengungkit kenangan pahit itu lagi. Hanya saja jika kamu ingin membangun suatu hubungan, maka lebih baik calon suami kamu tahu tentang kamu nak, supaya dia tidak kecewa nantinya dan tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga kalian. Arini hanya tersenyum mendengar perkataan ibunya. Sudah Arini duga pasti semua orang yang mengenalnya dengan baik akan bertanya hal demikian, apalagi orang tuanya. Calon suami Arini sudah tahu bu.
Ia bahkan yang membuka hati Arini untuk memiliki keinginan berumah tangga. Sebelumnya Arini bahkan tak ada keinginan untuk berumah tangga sama sekali. Syukurlah kalau dia tahu, nak. Karena kunci kelanggengan suatu rumah tangga itu dari kejujuran, keterbukaan pasangannya. Oh iya, ibu ingin tahu siapa calon suami kamu itu? Dia Adi, Bu. Orang yang bekerja di tempat nenek selama 5 tahun ini. Ibu dan ayah Arini saling pandang. Tak menyangka anak buah Nek Kanti akan menjadi calon menantu mereka. Apa? Adi, laki-laki yang bekerja dengan kamu itu? Tanya ayah Arini tak percaya. Iya, dia Adi, calon suami Arini. Apakah bapak dan ibu menerimanya menjadi calon suami Arini? Kedua orang tua itu tampak berpikir sejenak, menimang dan memikirkan apakah jawaban yang kaya mereka berikan untuk Arini. Kalau ibu setuju saja. Ibu lihat dia anak yang baik. Selama dia bekerja sama almarhum ibu, dia tak pernah neko-neko. Anaknya patuh dan penurut. Hanya saja ibu merasa apa pantas seorang majikan menikah dengan bawahannya. Kata-kata ibunya membuat Arini menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah menduga akan hal ini. Wajar bila seorang ibu bertanya demikian. Pasti semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Apalagi masalah pernikahan, hubungan jangka panjang yang akan dijalani oleh anaknya kelak. Bagi Arini, itu bukan masalah, Bu. Karena itu hanya masalah pekerjaan. Lagi pula Bang Adi adalah seorang lulusan sarjana, sedangkan Arini hanya lulusan SMA. Dari segi ilmu Bang Adi lebih tinggi dari Arini. Begitu juga pengalamannya. Jadi tak masalah bagi Arini jika Bang Adi itu bawaan Arini. Iya juga sih. Bagaimana menurut Bapak? Kalau Arini sudah mantap memilih Adi, ya kita mau bagaimana lagi? Bapak sudah pernah mengambil keputusan yang salah 10 tahun yang lalu. Sampai Arini tak mau pulang ke sini lagi. Tapi kali ini Bapak tak mau kejadian itu terulang lagi. Bapak setuju kamu menikah dengan Adi. Senyum mereka terpancar dari wajah cantik Arini. Ia begitu bahagia karena orang tuanya merestui hubungannya dengan Adi. Terima kasih, Pak. Arini senang Bapak merestui hubungan Arini dengan Bang Adi. Semoga pernikahan kamu langgeng ya, nak. Sakinah, mawadah warahmah. Amin. Ketiganya kompak menjawab amin. Jadi kapan rencana pernikahannya Arini? Arini ingin secepatnya, Bu. Karena kami setiap hari bertemu, takut nanti terjadi fitnah. Iya itu betul. Bagaimana kalau bulan depan saja? Gimana? Kita adakan lamarannya. Boleh, Bu, itu ide bagus. Tapi Bapak ingin acara lamarannya diadakan di sini. Karena kamu masih punya orang tua lengkap. Maka disinilah tempat yang sesuai untuk mengadakan lamaran. Kalau di rumah nenek kan kamu sendiri tinggalnya. Lebih baik di rumah ini saja ya. Dan satu lagi, suruh si Adi datang ke sini menjumpai Bapak. Bapak ingin bertemu dengannya. Baiklah kalau begitu. Arini akan bicara dengan Bang Adi nantinya. Arini segera pamit pada kedua orang tuanya. Ia ingin segera menyampaikan berita gembira ini pada sang calon suami. Bang, aku punya berita penting buat kamu. Kamu mau dengar tidak? Ucap Arini ingin membuat sang kekasih penasaran. Berita apa sayang? Katakan saja. Bang, orang tua aku sudah merestui hubungan kita. Dan kata Bapak, Abang disuruh ke rumah untuk menemui Bapak. Oh ya? Abang kok jadi deg-degan ya? Abang gak sendiri kok. Nanti kan ada Arini juga pulang ke rumah Bapak. Abang deg-degan. Grogi dek, mau ketemu calon mertua. Ya santai aja lah bang. Bapak gak jahat kok. Paling cuma dites mental aja. Apa? Tes mental? Kayak tes masuk militer gitu? Ya bisa jadi. Aduh, gak usah takut gitu dong. Kalau abang takut nanti Bapak gak jadi terima bang. Jadi calon menantunya. Iya juga ya. Adi berusaha tertawa untuk menutupi rasa grogi dan gugupnya. Baru kali ini dia harus berjumpa dengan calon mertua. Demi Arini dia harus berani dan terlihat percaya diri. Ia tak ingin orang tua Arini kecewa pada dirinya dan juga Arini. Singkatnya,
Ijab kabul setelah selesai dilaksanakan. Kini Arini sudah sah menjadi istri Adi. Hajatan pesta perkawinan juga sudah selesai diadakan. Kini Adi dan Arini sudah bersiap-siap untuk berbulan madu. "Kamu sudah siap sayang?" Adi menggenggam erat jemari sang istri. "Sudah dong sayang, ayo kita berangkat." Mereka memilih Pulau Dewata sebagai lokasi destinasi mereka berbulan madu. Pulau yang memiliki pantai cantik dan ombak yang indah seindah kisah cinta mereka. "Sayang, itu pesawatnya sudah mau take off. Ayo kita naik." "Ayo sayang." Adi menggenggam erat tangan dengan sang istri. Sedikit pun ia tak melepaskan jemari lentik itu dari tangannya. Adi merasa bahagia bisa menjadikan Arini sebagai istrinya. Begitu pula Arini. Dia terlihat bahagia sekali mendapat seorang suami seperti Adi. Laki-laki berwajah tampan, kulit putih, berbadan kekar, hidung mancung, kumis tipis dan bibir merahnya yang terlihat begitu mempesona. Wanita mana yang tak bahagia memiliki suami seperti Adi? Arini juga tak kalah cantik. Tubuhnya indah dan ramping. Kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya panjang hitam dan lurus. Matanya lentik dan sayu, bibirnya kecil dan merah. Sebagai seorang wanita, Arini adalah pasangan yang sempurna untuk Adi. Pasangan pengantin baru ini terlihat begitu mesra dan bahagia. Arini juga begitu manja pada sang suami. Keduanya terlihat begitu saling mencintai. "Sayang, kamu udah pernah naik pesawat?" Adi menggelengkan kepala. "Sama, aku juga belum pernah." Keduanya baru pertama kali naik pesawat. Terlihat jelas raut khawatir dan juga cemas di wajah mereka. Arini duduk di samping sang suami tak henti memeluk lengan sang suami. Ia terlihat begitu cemas dan takut. "Jangan takut sayang, kan ada aku." "Iya sayang, aku hanya belum terbiasa." Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, pesawat yang mereka tumpangi akhirnya mendarat di Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai, Bali. "Selamat datang di Bali," ucap pramugari sebelum membuka kabin pesawat. "Akhirnya kita sampai juga di Bali sayang. Kamu seneng kan?" "Aku senang sekali, apalagi kalau sama kamu." Arini dan Adi segera meluncur menuju hotel tempat mereka menginap selama beberapa hari berada di Bali. Mereka mendapatkan kamar di lantai 7. Dari balik jendela kamar hotel, pemandangan pantai begitu indah terpampang di hadapan mereka. "Sayang, lihatlah. Pantai kota terlihat indah sekali." "Iya sayang, aku gak sabar ingin bermain di pantai." Arini begitu antusias sekali dengan pantai. Wajar saja. Dari kecil ia tinggal di daerah dataran tinggi. Jarang sekali ia pergi ke laut. Tunggu dulu. Kita kan baru sampai. Jangan buru-buru ke pantai dong sayang." Adi memeluk Arini begitu mesra. Arini paham maksud dari laki-laki yang kini sudah sah menjadi suaminya itu. "Sayang, kamu pasti capek kan?" "Iya sayang, kamu pintar. Aku pijitin yuk. Ayo." Adi segera menuju ranjang yang sengaja dipesan khusus untuk pasangan pengantin baru. Di atas ranjang sudah dihias oleh karyawan hotel begitu indah. Ada kunciran handuk yang berbentuk bebek. Dikelilingi benda itu ada kelopak bunga mawar berwarna merah yang disusun berbentuk hati. Begitu indah dan menyebarkan wangi mawar. "Sayang, indah sekali ranjang kita. Kamu yang pesan ya?" tanya Arini keheranan. "Iya sayang, aku sengaja memesan kamar khusus untuk pengantin baru. Kamu suka kan?" "Aku suka sekali sayang. Makasih ya." Arini mendaratkan sebuah kecupan di bibir Adi. Adi yang baru pertama kali mendapatkan ciuman dari Arini, langsung timbul hasrat lelakinya. Ia sudah tak sabar ingin memadu kasih dengan sang bujang hati. "Sayang, ayo kita tunaikan kewajiban kita sebagai pengantin baru," bisik Adi di telinga Arini. "Ayo." Keduanya tak sabar ingin memadu kasih. Kamar sudah dihiasi dengan bunga mawar merah. Ranjang pengantin juga sudah ditaburi mawar yang harum semerbak, semakin menambah gejolak di hati keduanya. Adi menggendong tubuh Arini menuju ranjang pengantin. Arini tersipu malu. Tangan Arini memeluk bahu Adi. "Sayang, kamu sudah siap?" "Sudah sayang." Adi pelan-pelan menurunkan Arini di atas ranjang pengantin. Bunga-bunga mawar merah masih tertata rapi di atas ranjang. Arini mengambil handuk yang sudah dibentuk seperti bebek, lalu dipindahkan ke bawah. "Sayang, aku mencintaimu," bisik Adi lembut di telinga Arini. "Aku juga mencintaimu," saut Arini di telinga Adi. Adi mencium pipi Arini begitu lembut. Kemudian mencium kening Arini.
Tak lupa Adi membaca doa sambil memegang ubun-ubun Arini. Bismillah. Allahumma jenibni wa jenibi syaitana ma razaqtana. Setelah itu Adi membaca salam. Assalamualaikum ya Baba Rahmati, bisik Adi lembut di telinga sang istri. Arini yang masih malu-malu menjawab, Alaika alaihissalam. Keduanya lalu memadu kasih dan sayang, meluapkan semua hasrat yang sejak tadi bergejolak, melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, melayani dan memberikan hak kepada pasangannya. Udahlah, selanjutnya kalian bayangin sendiri. Ini sedikit aja sih. Sayang, I love you. Udah stop. Selanjutnya kalian bayangin sendiri gimana pengantin baru. Ya pokoknya kayak gitulah, kalian pasti ngerti. Adi tak henti mengucap kata cinta meski Arini tahu ia mencintainya. Tapi laki-laki itu begitu senang mengucapkan cinta pada sang istri. I love you too, saut Arini. Perempuan cantik lalu mendaratkan sebuah kecupan bibir sang suami. Adi membalas kecupan hangat dari sang istri. Setelah itu mereka mengarungi lautan asmara, meraih puncak cinta lalu mencapai surga dunia. Oke, kita beralih ke Bima CS. Bima CS, keluarga Bima maksudnya. Oke, lanjut. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Kamu gak apa-apa kan sendirian di rumah? Iya gak apa-apa mas, lagian sudah biasa kok aku sendiri di rumah, saut Cahaya dengan wajah sedikit sendu. Dulu sebelum Cahaya keguguran, tak mengapa baginya jika setiap hari berdiam diri di rumah. Tapi lain cerita jika sekarang. Setelah kepergian calon buah hatinya, mental Cahaya benar-benar rapuh. Jiwanya seolah redup, sangat berbeda jauh dengan Cahaya yang dulu. Jangan sedih begitu dek. Kalau kamu merasa bosan, kamu bisa ke warung. Kamu bisa temui aku kapan saja. Iya mas, nanti aku akan ke warung jika pekerjaan rumah sudah selesai. Aku harus mencuci baju, mencuci piring dan juga memasak. Baru setelah semua pekerjaan rumah selesai aku bisa ke warung. Ya sudah, kalau begitu mas berangkat dulu ya. Iya mas, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cahaya mencium punggung tangan Bima dengan lembut. Setelah itu Bima segera berlalu pergi meninggalkan Cahaya seorang diri. Wanita berwajah ayu itu menutup pintu rumah rapat-rapat. Hatinya kembali merasa sepi, sendiri, dan juga sunyi. Untuk melawan kesunyian itu Cahaya beranjak ke dapur. Piring kotor sudah menumpuk di atas wastafel. Sejak tadi sudah menunggu tangan lincah Cahaya untuk mencucinya. Ayo Cahaya, semangat. Siapa lagi yang akan mencuci piring kotor ini kalau bukan kamu? Cahaya berusaha menyemangati dirinya sendiri. Apalagi yang ia bisa lakukan? Duduk berdiam diri di kamar? Atau tiduran seharian? Lalu bagaimana dengan rumah dan isinya yang sudah kotor? Tangan Cahaya mengambil piring kotor, memisahkan sisa-sisa makanan yang masih menempel, lalu membuangnya dalam tong sampah. Kemudian piring ia usap dengan spons yang sudah ia penuhi oleh sisa sabun. Trang, tring. Bunyi sendok garpu dan piring yang beradu di dalam wastafel. Bunyi yang begitu setia menemani hari-hari Cahaya yang sepi dan sunyi. Andaikan benda-benda itu dapat dibicara, sudah sejak lama ia akan mengajak mereka bercerita dan bersenda gurau untuk mengusir kesunyian itu. 30 menit berlalu. Semua piring kotor sudah terlihat bersih dan wangi. Wastafel juga sudah kosong. Tak ada lagi peralatan makan dan memasak yang memenuhinya. Cahaya menarik nafas lega. Akhirnya satu pekerjaan sudah selesai ia lakukan. Kini dia harus berkutat dengan pekerjaan lainnya, yaitu mencuci baju kotor. Untungnya ia memiliki mesin cuci otomatis, jadi ia tak perlu mengeluarkan tenaga lebih untuk menyikat dan membasuh pakaian kotornya. Satu persatu pakaian ia masukkan ke dalam mesin cuci tabung. Pakaian yang berwarna dan putih dipisahkan agar tidak luntur. Setelah selesai memasukkan pakaian, tak lupa ia menuangkan sabun cair, lalu menghidupkan keran air untuk dimasukkan ke dalam mesin cuci. Dan setelah air terasa cukup, ia segera menekan mesin cuci tabung lalu menyalakan tombol on. Perutku lapar, aku bikin sarapan dulu lah. Cahaya meninggalkan cucian yang sedang berputar di dalam mesin cuci otomatis. Kakinya melangkah menuju dapur, tangannya meraih pintu lemari pendingin. Lalu ia ambil 2 buah telur ayam. Bikin nasi goreng aja lah biar simpel. Tangan wanita muda itu cekatan mengambil bahan-bahan untuk pembuatan nasi goreng. Nasi sudah matang di dalam rice cooker, ia hanya tinggal membuat bumbu pelengkap. Ada bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah. Ketiga bahan itu dia blender, lalu ditumis dengan sedikit minyak.
Cahaya paling suka jika nasi goreng pakai bumbu halus, apalagi jika ditambah dengan sedikit terasi udang. Pasti rasanya akan semakin gurih. Treng, bunyi bumbu halus yang Cahaya tuangkan ke dalam wajan panas. Aroma bumbu langsung tercium ke seluruh isi dapur, membuat perut Cahaya semakin lapar. Trang tring. Bunyi wajan bertalu dengan spatula stainless, bunyi alat memasak yang senantiasa menemani Cahaya di dapur. Enak sekali aromanya, jadi makin lapar nih. Setelah bumbu halus terlihat matang, Cahaya segera memasukkan nasi putih ke dalam bumbu. Diaduk-aduk sebentar lalu ditambahkan garam, penyedap rasa dan juga kecap manis. Kemudian diaduk rata sampai warna nasi berubah agak kecoklatan. Pasti enak nih. 10 menit akhirnya nasi goreng dan telur mata sapi buatan Cahaya akhirnya sudah matang. Kini Cahaya siap menyantap sarapan paginya seorang diri. Enak juga, ucap Cahaya bicara pada dirinya sendiri. Setelah makanannya tandas, Cahaya lekas mencuci piring kotor di dalam wastafel. Meski hanya satu piring kotor, jika dibiarkan begitu saja akan sangat mengganggu pemandangan. Cahaya melihat kembali cuciannya di dalam mesin cuci. Ternyata sudah selesai. Cahaya langsung menjemur cuciannya di belakang rumah. Tak banyak cucian yang ia jemur, hanya beberapa pasang baju suaminya dan juga 2 pasang bajunya sendiri. Akhirnya selesai juga jemuran ini. Cahaya tak tahu harus melakukan apa lagi di rumah untuk menghilangkan kejenuhan. Ia memutuskan untuk membersihkan garasi yang sudah dipenuhi barang-barang bekas. Kotor sekali tempat ini. Entah berapa lama tidak dibersihkan. Cahaya mulai membersihkan satu persatu barang yang berserakan di dalam garasi. Karena rumah Bima tidak memiliki gudang, jadi semua barang-barang bekas ditumpuk di dalam garasi yang berukuran 4x7 meter. Cahaya memindahkan barang bekas sebagian besar yang berbentuk kertas, buku, dan juga alat sekolah Bima dan adik-adiknya dulu. Cahaya tertarik pada satu kardus yang bertuliskan barang milik Bima. Cahaya langsung ingin tahu barang apa yang Bima simpan di dalam kardus itu. Apakah sebegitu penting barang-barang itu hingga disimpan begitu lama? Kardus itu Cahaya tarik, lalu disapu atasnya dengan kain lap. Kardus itu dilakban. Dari beratnya mungkin isinya beberapa kertas atau buku-buku semasa sekolah dulu. Baiklah, aku akan melihat apa isi dalam kardus ini. Cahaya mengambil pisau karter lalu menyayat isi kardus yang dilakban. Dan ternyata isinya adalah buku-buku semasa sekolah Bima. Ada pula seragam SMA yang sudah dicoret-coret dengan tanda tangan. Mungkin baju seragam yang dipakai saat perpisahan sekolah dulu. Satu persatu buku-buku Cahaya keluarkan dari dalam kardus. Ada buku tulis yang masih terlihat bagus. Ada bekas tulisan tangan Bima di dalam buku itu. Keren juga tulisan kamu, Mas. Puji Cahaya melihat tulisan tangan milik Bima. Buku tulis Cahaya pisahkan sesama buku. Kemudian ada buku pelajaran, ada buku gambar, ada pula sebuah buku yang terlihat aneh di mata Cahaya. Buku apa ini? Kok seperti buku diary? Masa cowok punya buku diary sih? Tanya Cahaya di dalam hati. Buku tersebut Cahaya ambil. Sampulnya berwarna biru dengan tulisan memori kisah kasih di sekolah. Jantung Cahaya mulai berdebar tak karuan, apalagi setelah membaca judul buku yang ditulis dengan tangan itu. Cahaya membuka lembaran pertama buku itu. Ada tulisan indah yang Bima tulis yang berbunyi, "Untuk kekasihku Arini. Semoga cinta kita akan selalu abadi." Dek. Jantung Cahaya mulai berdebar hebat. Nama itu seperti tak asing baginya. Namun ia tak begitu peduli. Toh itu hanya masa lalu suaminya. Ia semakin ingin tahu bagaimana kisah cinta suaminya dulu di sekolah. Hari ini aku berangkat sekolah seperti biasa. Aku sangat senang sekali karena aku sudah mendapatkan seorang yang selama ini aku idam-idamkan. Siapa lagi kalau bukan Arini, wanita manis pujaan hatiku. Ada rasa cemburu membara di hati Cahaya. Selama 2 tahun yang menjadi istri Bima, tak pernah sekalipun laki-laki itu bersikap romantis, apalagi berkata puitis. Sangat berbanding terbalik dengan Bima yang ia lihat di buku yang ada di tangannya. Aku jatuh cinta untuk yang pertama kalinya. Oh, begitu indah rasanya mencintai seorang wanita pujaan. Wanita idaman banyak lelaki. Wanita tercantik dan termanis yang pernah aku temui. Dialah kekasihku.
Arini. Kembali Cahaya merasakan cemburu membara di dalam hatinya. Meski saat itu Bima bukanlah suaminya, tapi dia merasa cemburu dan tak suka dengan wanita yang bernama Arini itu. Siapa sih wanita itu? Kenapa Mas Bima begitu tergila-gila kepadanya? Tanya Cahaya penasaran akan sosok cinta pertama suaminya. Lembaran demi lembaran Cahaya buka, semakin ia buka, semakin ia merasa cemburu. Kesal dan juga marah, ia merasa tersaingi, bahkan ia merasa cinta Bima kepada wanita itu terlalu berlebihan. Terlihat jelas dari kata-kata puisi dan pujian yang Bima tulis untuk cinta pertamanya itu. Arini kekasih hatiku, selamat ulang tahun yang ke-17 tahun. Semoga panjang umur dan semoga setelah kita lulus nanti, aku bisa segera melamarmu menjadi tunanganku. Cahaya kembali terbakar ke api cemburu. Di umur yang baru 17 tahun Bima ingin melamar Arini. Yang benar saja, sekolah saja belum lulus, udah kepikiran untuk menikah. Secantik apa sih wanita itu? Arini sayangku, aku rindu padamu. Sudah 2 hari aku tak berjumpa denganmu, rasanya sebulan kita tak bersua. Oh sayangku, di mana kau berada? Aku saat ini bertemu denganmu. Aku tak bisa makan dan tak bisa tidur jika tak melihat wajah cantikmu. Cahaya merasa mual membaca kata cinta Bima untuk Arini. Ia merasa ingin muntah, entah karena jijik atau karena asam lambungnya naik. Dih, lebay banget sih kamu Mas. Buat wanita itu kamu puji setinggi langit. Aku yang sudah jadi istrimu, kekasih halalmu, entah pernah kau berikan kata romantis seperti itu. Ih, menyebalkan. Gerutu Cahaya seorang diri. Semakin lama semakin banyak kata-kata puitis yang ia baca. Semakin terasa sakit di hati Cahaya. Ia merasa Bima lebih mencintai wanita itu daripada dirinya. Dan ketika sampai di lembaran tengah, sebuah foto terpampang nyata. Iya, foto Bima dan Arini. Sang cinta pertama Bima sedang duduk di bangku sekolah lengkap dengan seragam putih abu-abu. Bima duduk sambil melingkarkan tangan di bahu Arini, sedangkan Arini duduk sambil melipat tangan di dada. Dada Cahaya berdebar tak karuan ketika melihat foto itu. Wanita itu seperti tak asing di matanya. Meski foto itu sudah berusia 10 tahun lebih, tapi gambar kedua orang di dalam foto itu masih tidak jelas. Wajah Bima masih sangat muda dan tampan, sedangkan Arini masih sangat cantik dan polos. Mata Cahaya membulat sempurna saat menyadari jika wanita yang sedang dibeluk Bima itu adalah juragan Lele yang pernah bekerja sama dengan Bima. Ya, tidak salah lagi. Wanita itu adalah juragan Lele itu. Namanya juga sama, tak salah lagi. Wanita itu cinta pertama Mas Bima. Cahaya merasa sangat marah dan kecewa. Apalagi wanita itu adalah orang yang pernah dekat dengannya, bahkan bekerja sama dengan suaminya. Tapi mengapa Bima tak pernah bercerita jujur kepadanya tentang juragan Lele itu, jika dia adalah mantan kekasihnya? Jangan-jangan Mas Bima masuk penjara gara-gara menghamili dia. Aduh, ya Tuhan, dadaku sakit sekali. Cahaya sangat syok dan marah mengetahui kebenaran itu. Darahnya mendidih. Ia merasa dibohongi dan ditipu oleh suaminya. Pantas saja Bima pernah menolak kerjasama dengan juragan Lele itu. Ternyata itu sebabnya. Tidak, aku tidak akan tinggal diam. Aku harus meminta kejelasannya. Tanpa menunggu lama lagi, Cahaya segera meluncur menemui sang suami. Foto itu tak lupa ia bawa bersamanya sebagai bukti atas kebohongan yang telah rapat Bima sembunyikan. Pintu ruang kerja Bima diobrak dengan keras oleh Cahaya. Sontak Bima seketika terkejut bukan main. Ada apa ini? Kenapa kau segila ini? Apa yang terjadi? Tanya Bima dengan wajah heran. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Cahaya datang lalu mendobrak pintu ruang kerjanya. Katakan sejujurnya, apakah wanita ini yang menjadi langganan Lele di warung ini? Jawab Cahaya tanpa basa-basi. Cahaya melempar selembar foto ke atas meja kerja Bima. Mata Bima melotot hampir copot ketika melihat foto kenangan dirinya dan juga Arini saat masih berseragam SMA. Dari mana dia dapat foto ini ya? Aku bahkan sudah lupa di mana aku menyimpannya foto ini. Bima berkata dalam hati. Jawab Mas, jangan diam saja. Teriak Cahaya membuat jantung Bima tak karuan. Laki-laki itu bingung harus menjawab apa. Dia jujur maka Cahaya akan marah kepadanya. Dan jika Bima berbohong, sama saja masalah akan semakin runyam. Cahaya, dari mana kau dapatkan foto itu? Jawab dulu pertanyaanku, jangan balik bertanya.
Cahaya, kamu tenang dulu. Jangan berpikiran negatif. Kita bicarakan ini di rumah saja ya. Aku sedang bekerja. Tidak. Sekarang atau tidak sama sekali. Wanita ini sama memiliki sifat keras kepala, akut. Ia bahkan tak mau menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan jawaban atas rasa penasarannya itu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.